Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi sabari wal maradi, di dalam sabar dan sakit. Man arada ayyan jua min azabillahi, barang siapa yang menginginkan selamat dari azab Allah, wa yanalu sawabahu wa rahmatahu, dan memperoleh pahalanya dan rahmat Allah, wa yadkhulu jannatahu, dan dia masuk ke dalam surganya Allah, falyanhi nafsahu, maka hendaknya dia mencegah nafsahu, dirinya, an syahwatid dunia, dari syahwat dunia, godaan-godaan dunia. Dari sini kita akan membahas dunia itu apa. Ramuki Haji Uzairon Taifur Abdullah Temboro, beliau mengatakan dunia itu segala sesuatu yang ada di dunia menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya adalah dunia. Ada orang menang menjadi pejabat, menjadi pemimpin di satu wilayah. Yang satu menjadikan seluruh jabatannya, kebijakannya untuk memudahkan urusan umat Islam, memudahkan urusan rakyat. Dan jabatan tersebut menyadari dia bahwasanya amanah dunia akhirat itu berat, sehingga dia tambah takwa, tambah takut, tambah taat kepada Allah. Asbab jabatan dia menjadi orang yang lebih takwa. Hakikatnya jabatan yang dia peroleh itu bukan dunia, itu akhirat yang dibungkus dengan dunia jabatan. Tapi sebaliknya, ada orang mendapat jabatan, kemudian jabatan tersebut dia guna semena-mena, kebijakan di para poranda, menyusahkan rakyat, tidak memberi maslahat untuk orang Islam, menambah sombongnya kepada Allah, menambah angkuhnya, merasa dia kebal hukum, kuat dari segala arah, sehingga dia bermaksiat semena-mena. Maka jabatan yang dia jabati itu adalah dunia. Ini menurut pandangan Ramuki Haji Uzairon Taifur Abdullah. Wal yasbir ala syadaidiha, dan hendaklah dia sabar ala syadaidiha, atas perkara-perkara yang menyakitkan dari dunia. Wamasoibiha, dan perkara-perkara yang menimpanya atau musibah-musibah yang menimpanya. Jadi seseorang ingin selamat dari azab Allah, ingin mendapatkan pahala dan rahmat Allah, ingin masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, kata Imam Ghazali, tahan dirinya dari seluruh syahwat dunia. Yang kedua, sabar ketika mendapati perkara yang menyakitkan atau musibah-musibah menimpanya. Ini kata Imam Ghazali. Terus Ramuki Haji Uzairon Taifur Abdullah Temboro, beliau mengatakan masuk surga itu hanya 2 langkah. Hanya 2 langkah. Langkah pertama menginjak seluruh hawa nafsu, langkah kedua memasuki pintu surga. Gampang kan? Masuk surga cuman 2 langkah. Langkah pertama kita injak seluruh hawa nafsu, langkah kedua sudah masuk ke dalam pintu surga. Ini menurut guru kami di Temboro. Masya Allah. Kama sebagaimana qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu, dan Allah yuhibbus sabirina, mencintai orang-orang yang sabar. Sabar menjadi tolak ukur keselamatan seseorang dari azab Allah, dan tolak ukur untuk mendapatkan rahmat ridho Allah, dan tolak ukur untuk bisa masuk surga. Ini harus ada sabarnya. Sabar ini perkara hati, sifat hati, bukan mulut. Semua orang bisa bicara sabar, semua orang bisa ngomong sabar, tetapi sebenarnya sabar itu tempatnya di hati. Wasabru ala aujahin,
wasabru ala aujahin. Dari ayat ini sabar terbagi beberapa bagian. Yang pertama, sabrun ala taatillahi ta'ala, sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik harus sabar untuk bisa istiqomah taat, istiqomah belajar menjadi orang baik sampai kita mati. Kuncinya harus sabar dalam ketaatan. Yang kedua, wasabrun ala maharimihi, sabar atas perkara yang Allah haramkan baginya. Sabar atas perkara dari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, menjauhi diri dari maksiat harus sabar. Hidup di tengah-tengah maksiat, mampu bertahan dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ada seluruh maksiat. Tapi dia mampu bertahan agar tidak maksiat. Dia sabar. Orang ini tergolong ayat wallahu yuhibbus sabirin. Yang ketiga, wasabrun alal musibati, sabar atas musibah. Wa indas sadmatil ula, ketika pukulan pertama. Apa maksudnya? Kapan kita ditimpa musibah, mesti hati kita terpukul. Tuh. Ketika waktu pertama kali kita ditimpa musibah, kita langsung bisa menahan diri. Ingat, ini adalah kehendak Allah. Ini semua sudah takdir Allah. Semuanya ada maksud dan hikmah dari Allah. Maka dia tahan sabar. Tidak ada dia mencarut marut, ngutuk, mengkritik, marah sana, marah sini, melawan Allah, nantang Allah. Tidak ada, dia tahan terus sampai musibahnya selesai. Inilah yang dikatakan indah sadmatil ula. Orang seperti ini dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang sabar. Ayat lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama mereka, orang-orang yang sabar. Ini dimaksudkan sabar yang ketiga nih. Indas sadmatil ula. Langsung sabar sampai selesai masalah. Pada hari ini ya orang banyak sabar, tapi bukan indas sadmatil ula. Sabar orang pada hari ini ketika kena musibah, dia mulai meronta-ronta, carut marut, marah sana, marah sini, caci maki, bahkan mengkufuri Allah, bahkan mengkritik Allah, memarahi Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu ketika semuanya sudah agak tenang, baru dia bilang sabar, sabar. Ini bukan sabar. Yang dikehendaki dalam kitab tasawuf, inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama. Dicontohkan oleh Nabi Yakub dalam Quran, idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, bercerita kepada ayah beliau, ya abati, wahai ayahku tercinta, inni ra'aitu 11 kawkaban, sesungguhnya semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum li sajidin, semua mereka sujud kepadaku. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika, Yusuf, jangan cerita mimpimu kepada seluruh saudara-saudaramu. Dari ayat inilah berawal ujian berat menimpa Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ringkasnya, seluruh saudara Nabi Yusuf minta izin kepada Nabi Yakub untuk berburu ke hutan. Sampai di hutan, Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Baju Nabi Yusuf dilumuri darah dengan darah hewan ternak yang ada di hutan. Kalau nggak salah, darah kambing atau apa. Mereka pulang memakai wajah yang sangat sedih. Dan salah satu dari mereka berkata, wahai ayahku, kami tadi nastabik, kami lomba lari. Yusuf ketinggalan lalu dimakan serigala. Ini bajunya sobek-sobek dan penuh darah. Ini darah Yusuf dicakar oleh serigala.
Bagaimana keadaan Nabi Yakub ketika kehilangan anak tercinta, ketika kehilangan anak yang sudah jelas-jelas nampak tanda-tanda meneruskan kenabian beliau, anak yang sangat soleh. Bagaimana perasaan Nabi Yakub? Maka ketika itu terpukul hati Nabi Yakub, dan Nabi Yakub langsung ingat kepada Allah. Ingda sodematil ula, pukulan pertama di hati Nabi Yakub, ingat kepada Allah. Semua ini kehendak Allah, takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Nabi Yakub sabar. Sampai kapan Nabi Yakub sabar? 40 tahun. Tak kuasa Nabi Yakub menahan sedih kehilangan seorang anak. Nabi Yakub netesan air mata, terus nangis sampai mata beliau itu putih, rabun, dan buta. 40 tahun. Ringkas cerita, semua sudah atas izin Allah, petunjuk sudah mulai nampak. Di akhir 40 tahun dari cerita musibahnya Nabi Yakub ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, "Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi yati basiro." Kata Nabi Yusuf, tolong bawa jubahku, bawa pulang. Sampai di rumah, suruh bapak kalian mencium jubah, yati basiro, niscaya penglihatannya akan kembali. Sembuh total dari buta. Betul. Sampai di rumah, ayah, ini dari raja. Raja suruh mencium jubahnya. Insya Allah sebagai pengobatan izin Allah, yati basiro, penglihatan engkau pulih wahai ayah. Terkala Nabi Yakub mencium jubahnya raja, yaitu Nabi Yusuf, Nabi Yakub mendapati aroma tubuhnya Nabi Yusuf. Mencium aroma tubuh Nabi Yusuf mengembirakan hati Nabi Yakub. Mengembirakan, yakin. Ujian 42 tahun lamanya sebentar lagi selesai. Sebab gembira itulah, yakin itulah berkahnya jubah Nabi Yusuf, ayah beliau Nabi Yakub sembuh kembali dari buta. 40 tahun. Mulai dari ingdas sedematil ulah sampai 40 tahun. Nabi Yakub tidak pernah mengeluh. Inilah sabar yang ketiga. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ingat, sabar itu di hati, bukan di mulut. Sabar di hati, bukan di mulut. Maka kita berdoa dengan Allah. Ketika kita mendapati musibah, berdoa supaya dikuatkan, tabah dan sabar. Menjalani, memperjuang musibah dan ujian masing-masing. Amin. Sekarang padilahnya. Faman sabaru ala ta'atillahi ta'ala, maka barang siapa yang sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu ta'ala yaumil qiyamati salasami'atin darajatin fil jannati, kullu darajatin ma baina sama'i wal ardi. Faman sabaru ala ta'atillahi ta'ala, barang siapa yang sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu ta'ala yaumil qiyamati, niscaya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya salasami'atin darajatin fil jannati, 300 derajat di dalam surga. Kullu darajatin ma baina sama'i wal ardi, setiap derajat ma baina sama'i wal ardi berjarak di antara bumi dan langit. 300 derajat di dalam surga untuk mereka yang sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padilah yang kedua, untuk sabar yang kedua, wa man sabaru ala maharimillahi a'tahullahu yaumal qiyamati sitami'atin darajatin. Dan barang siapa yang sabar atas menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan, dari seluruh larangan Allah, atahullahu yaumal qiyamati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sitami'atin darajatin, 600 derajat. Kullu darajatin mithlu ma baina sama'is sabi'ati wal ardis sabi'ati. Setiap derajat berjarak satu dengan yang lain, ya, antara langit ketujuh dan bumi yang ketujuh, lebih besar lagi dari yang tadi. Yang tadi 300 cuma jarak bumi dan langit. Yang sekarang 600 derajat di surga, berjarak langit ketujuh dengan bumi ketujuh. Yang terakhir, wa man sabaru ala musibati atahullahu ta'ala yaumal qiyamati sab'ami'atin darajatin fil jannah,
kullu darajatin ma bainal arsy ila saro. Waman sabara al musibati, dan barang siapa yang sabar atas musibah, barang siapa yang sabar atas musibah, atahullahu ta'ala yaumal qiyamati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuknya pada hari kiamat sab'ami'atin darajatin fil jannati, sebanyak 700 derajat di surga. Kullu darajatin baima bainal arsy ila taro, setiap derajat berjarak satu dengan yang lain antara arash dan bumi, aras kepada bumi, itu jaraknya. Masya Allah. Yang ketiga, 700 derajat di surga, jaraknya dari aras. Aras itu di atas langit ketujuh. Aras itu lebih tinggi dari langit ketujuh sampai ke bumi. Untuk siapa ini? Untuk yang mampu sabar kena musibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan Imam Ghazali, memberi keberkahan ngaji tasawuf ini untuk kita semua. Semoga 3 sifat sabar ini Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, hadirkan dalam hati kita ketika kita menghadapi seluruh cobaan-cobaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.